Setelah melihat foto Mei dengan Rachel, Ai benar-benar menjadi semakin ragu, ditambah yang bilang kita tidak bisa mempercayainya dan meminta Ai untuk menjauhinya karena hubungan mereka hanyalah sebuah resiko. Namun Ai meminta Yam untuk jangan khawatir, dia tahu apa yang sudah jadi garisnya dan bila suatu hari dia harus memilih antara Oriana dan Mei, dia jelas akan memilih Oriana. Aiwarin dipanggil oleh ayahnya akan perkembangan dengan Andromeda. Di sini ayahnya ingin kesepakatan itu terjadi dan dia juga bertanya akan perkembangan yang lain. Dia tidak puas dengan kinerja Aiwarin karena sebagai pewaris Oriana itu sangat mengecewakan dan ayahnya tidak segan-segan akan menggantikan Aiwarin dan Aiwarin berjanji akan bekerja lebih baik lagi seperti yang ayahnya mau. Di sini ayah Aiwarin melihat ada yang mengganggu pikiran anaknya sehingga mempengaruhi kinerjanya. Dia pun memanggil Yam dan bertanya akan Aiwarin karena dia merasa Aiwarin terlihat tidak terlalu fokus pada penawaran dan Yam sebagai asisten pribadinya pasti tahu apa yang terjadi. Namun di sini Yam mengatakan bosnya akhir-akhir ini tampak stres sehingga kehilangan fokus. Namun Aiwarin sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Tapi sepertinya ayah Aiwarin melihat apa yang dikatakan Yam sepertinya ada yang ditutupi dan ancaman halus pun dikeluarkan dengan mengungkit akan keluarga Yam. Yam berasal dari keluarga broken home. Dia kerap mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya yang memaksa Yam untuk mencari uang dan kekejaman orang tuanya itu dimanfaatkan oleh ayah Aiwarin dengan sedikit mengancam dia akan memberitahu kabar ke orang tuanya akan keberadaan Yam dan meminta Yam untuk jangan menyembunyikan apapun tentang Aiwarin hanya untuk melindunginya, atau dia akan mengatakan semuanya untuk melindungi dirinya sendiri. Di sini Yam terlihat takut sekaligus ragu. Dia pun mengingat bagaimana dulu pertama kalinya dia bertemu dengan Aiwarin dan menyelamatkan hidupnya dengan membawanya pergi jauh dari kejaran orang tuanya sampai bekerja menjadi asisten pribadinya dan Aiwarin selalu melindunginya. Yam pun memilih untuk tetap diam dan turun dari mobil ayah Aiwarin. Yam terlihat sangat stres. Dia pun pergi ke bar lalu menelepon Ji memintanya untuk datang. Yam benar-benar mabuk berat. Ji pun lalu mengantarnya pulang. Saat akan membersihkan Yam, Ji melihat foto Yam dan Aiwarin. Dia pun langsung dengan niat liciknya Ji langsung memotret semua berkas-berkas Oriana. Yam pun sadar dan dia pun berterima kasih pada Ji karena selain Aiwarin, orang kedua yang peduli padanya adalah Ji. Ji pun mendengar betapa baiknya Aiwarin dan Yam sangat menghormatinya. Dia terlihat seperti sangat berhutang budi kepada Aiwarin. Saat Ji menyekat air mata Yam, entah apa yang dipikirkan Ji sejenak, dia terbawa suasana namun dia sadar kembali. Di sini Ji pun mengurungkan niatnya. Dia pun menghapus semua foto-foto berkas rahasia Oriana. Saat membersihkan tubuh Yam, Yam tiba-tiba mencium Ji dan Ji pun menyambutnya dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Mepika menelepon Aiwarin namun tak diangkat. Dia pun mendengar apa yang dilakukan Aiwarin. Dia belum tidur tapi tidak mengangkat teleponnya. Di sini Aiwarin terlihat sangat stres dengan tekanan ayahnya dan juga apa yang harus dia lakukan dengan hubungannya dengan Mepika. Di pagi hari Yam terbangun dan kaget Ji ada di sampingnya. Di sini Yam pun langsung berubah. Mereka sama-sama tahu bos mereka sedang menjalin hubungan dan hubungan itu pasti tidak akan bertahan lama. Begitupun dengan mereka, seharusnya tidak terlibat lagi. Ji sangat kecewa Yam sendiri yang bersikap seolah-olah menginginkannya dan sekarang dia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dan Yam menganggap apa yang terjadi hanya kesenangan sesaat dan meminta untuk melupakannya. Ji pun pergi dengan rasa kecewa. Baik telepon dan chatnya Mepika tidak ada yang dibalas Aiwarin dan itu buat Mei gelisah. Namun akhirnya Ai merespon. Mei pun langsung menelepon Aiwarin. Aiwarin pun meminta Mei untuk datang menemuinya di Artea Bar. Baik Mepika dan Aiwarin mereka mengadakan rapat untuk menentukan berapa angka tawaran mereka dalam penawaran Project Glitter dan mereka pun siap untuk menang. Mepika datang menemui Aiwarin di bar. Dia melihat Aiwarin sedang merokok. Di sini Ai benar-benar dengan pikirannya. Mei langsung mengambil rokok itu dan mencium Ai. Aiwarin memang membalas ciuman itu.
Namun Mevika merasakan ada yang lain. Dia melihat Ai seperti menyimpan banyak pikiran. Ai memberikan minuman untuk Mei dan minuman itu seperti sebuah gambaran. Gambaran perangkap yang indah yang sekilas memang manis. Namun di lubuk hatinya itu pahit. Dan kepahitan itu Aiwarin suka karena indah membuat dia terpesona. Sehingga dia mampu memaafkan segala kepahitan yang dibawanya. Gambaran itu tidak jauh untuk Mevika dan mungkin Mevika sedikit menyadarinya. Aiwarin pun mengajak Mevika ke atap dan bertanya apakah superior sudah mendapatkan angka penawaran. Mei pun bilang ya, begitupun dengan Oriana. Ai pun seperti ingin menggali akan Mevika yang bertemu dengan Rachel. Ai pun bercerita akan semua para pesaing mereka yang menurut Ai mereka bukan tandingan untuk ditakuti. Dan Mei meminta untuk Aiwarin jangan lakukan itu padanya, dengan menyebarkan rumor yang merusak tentang superior untuk menjatuhkan saingan. Karena menurut Mevika, Oriana adalah rival paling berbahaya dari semuanya, selalu mempermainkan hatinya dan sekarang dia sudah terpikat. Ai pun senang mendengarnya, dia pun langsung merangkul Mei. Walau dengan pikiran yang berkecamuk, namun kebersamaannya dengan Mevika sedikit mampu membuatnya bahagia. Saat pulang, Mevika mendapati ayahnya pingsan. Dia pun langsung membawanya ke rumah sakit dan dokter pun bilang akan keadaan ayahnya yang cukup parah dan meminta ayahnya jangan sampai stres atau menimbulkan kecemasan, dan itu buat Mevika khawatir. Ayahnya ingin melihat Mevika bisa memenangkan penawaran itu dan menggantikannya memimpin superior ketika dia nanti meninggal, dan itu semakin Mei khawatir apalagi ayahnya meminta Mei untuk berjanji. Ternyata ayahnya bohong akan sakitnya. Dia merencanakan itu semua untuk membuat Mei khawatir dan punya keinginan yang kuat untuk memenangkan penawaran. Entah apa yang dipikirkan Mevika, dia datang menemui Aiwarin dan langsung dengan penuh gairah mencium Aiwarin. Aiwarin pun bertanya apa dia yakin akan hal itu dan Mei pun yakin. Dan apa yang membuat Mei yakin? Mei pun bilang dia bertanya pada dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti mereka berpisah, apa yang akan dia lakukan? Dia sudah tahu jawabannya dan dia akan melakukan ini sesuatu yang mereka inginkan. Dan Mei akan memberikan segalanya seolah-olah itu adalah hari terakhir. Aiwarin pun mencium Mei dengan sentuhan yang begitu lembut. Mereka mandi bersama. Gejolak malam itu pun mampu membangkitkan suasana yang romantis. Malam pertama yang mereka tunggu-tunggu. Ai pun bertanya apakah Mei menyukainya dan Ai ingin mendengarnya. Di sini Ai tidak ingin kehilangan Mevika karena untuk menemukan seseorang yang benar-benar membuat bahagia, memberi arti pada hidupnya itu tidaklah mudah. Dan Mei pun bilang, haruskah mereka membuat perjanjian? Apapun yang terjadi bila mereka harus berpisah itu hanya karena mereka sudah tidak merasakan hal yang sama satu sama lain, bukan karena hasil penawaran. Jangan sampai itu memutuskan apa yang terjadi di antara mereka. Dan Ai pun berjanji. Aiwarin benar-benar dihadapkan pada sebuah pilihan. Dia sudah sangat mencintai Mei dan tidak ingin kehilangan Mevika. Saat Mevika keluar dari kamar Aiwarin, dia pun seperti harus membuat pilihan. Dia langsung menelepon Rachel. Keesokan harinya Mei bertemu Rachel. Di sini Rachel pun meminta Mei untuk menggali berapa angka penawaran Oriana, sehingga itu akan mudah mereka menangkan. Rachel tahu akan kedekatan Mei dan Aiwarin. Dia pun punya niat yang licik. Rachel meminta Mei untuk mendekati Aiwarin karena Rachel tahu Aiwarin tertarik kepada Mevika, dan jika Mei setuju, Mei menggali angka-angka Oriana dan dia akan mengurus perusahaan lainnya. Dan jika mereka menang, Rachel akan mundur sehingga Mevika dapat sepenuhnya menang tawaran itu. Rachel hanya minta libatkan dia untuk membantu mengelola bagian yang tidak Mei kuasai. Namun Mei tidak yakin dan Rachel pun meyakinkan Mevika. Dan sepertinya Mevika akan terpengaruh menerima kerjasama itu. Sementara di tempat lain, Aiwarin sudah sepenuhnya percaya pada Mevika. Dia pun menghapus foto Mei dengan Rachel. Tiba-tiba ayahnya datang dan bilang semalam dia akan menemuinya, namun dia urungkan karena dia melihat Aiwarin memiliki tamu yang sangat penting. Ayahnya penuh emosi, langsung memukul meja dan bertanya akan hubungan Aiwarin dengan pewaris superior. Dan itu buat Aiwarin kaget dan tak mampu menjawab, dan episode 5 pun berakhir.
Di tengah ketegangan yang terjadi, apa yang akan Aiwarin katakan pada ayahnya untuk meredakan emosi ayahnya itu? Dan apakah Mepika akan menerima kerjasama dengan Rachel dengan menjatuhkan Oriana demi mendapatkan kemenangan? Dan sepertinya itu hanya akal licik Rachel semata untuk menjatuhkan Oriana dan juga Superior demi keuntungannya sendiri. Persaingan pun akan semakin seru.